Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum mulai ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya Rafael pimpin doa. Ya, sebelum belajar, mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ismi. Kenapa Ismi? Sakit. Kita doakan semoga Ismi lekas sembuh ya. Ya. Baik, anak-anak, coba Bu Guru mau tes semangatnya dulu. Tepuk semangat. 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 Tepuk semangat yang kedua. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Ma. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat. Siapa di kelas ini yang tadi pagi membantu orang tuanya menyiapkan sarapan? Ya, Suwarni, Ajeng, Ulan, menyiapkan sarapan apa tadi pagi? Nasi goreng. Ada yang lain? Uduk, betul. Nah, buat nasi goreng, buat uduk, itu kan ada langkah-langkahnya ya? Apa saja yang harus disiapkan? Nasi. Bagaimana kalau tidak ada nasi? Tidak jadi nasi goreng, berarti menjadi masalah ya? Iya, masalah. Masalah besar, tidak ada nasi goreng. Selain itu, kalau hanya nasi saja, tidak kan? Ada langkah-langkahnya. Setelah ada nasi, apalagi? Kecap katanya itu, kalau yang suka kecap. Terus memasaknya menggunakan apa? Harus disiapkan semuanya itu ya. Iya, harus dipikirkan dan dipersiapkan langkah-langkahnya. Jadi dari masalah besar diperkecil, kemudian urutkan langkah-langkahnya hingga masalahnya jadi terselesaikan. Begitu ya. Siapa di sini yang pernah membuat jus? Jus buah. Oh, pernah. Ya, Najwa pernah. Ya, jus apa? Jus alpukat, berarti harus ada apanya? Alpukatnya harus siap ya. Iya, betul. Diurutkan. Itu juga sama. Langkah-langkah masalah besar kita kecilkan, kita urutkan menjadi langkah-langkah yang sistematis. Nah, itulah yang disebut dengan berpikir komputasional. Berarti sudah tahu hari ini belajar apa? Ya, sudah siapkah kalian belajar? Ya. Sudah siapkah kalian belajar? Ya. Siap, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ayo Ahmad sudah fokus? Rizka Kiki sudah siap? Baik, kalau sudah siap hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Tadi Bu Guru sudah singgung sedikit ya, berpikir komputasional. Nanti kita akan
belajar lebih lanjut. Sebelum ke pembelajaran dan menyampaikan tujuannya, coba kita tebak-tebakan dulu. Ini gambar apa? Kopi, tapi koknya disilang. Berarti dihapus ya, jangan digunakan. Ada apa ini, huruf apa? Ya, selanjutnya ada gula. Gula, gunya dihapus, berarti tinggal la. Jadi kalau digabung jadi apa nih? Ya, apa Aji? Piala. Iya, betul. Beri tepuk tangan dulu untuk Aji. Jawabannya adalah piala, betul. Yuk kita baca bersama-sama. Tujuan pembelajaran: mengenal dan menjelaskan konsep dasar berpikir komputasional, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Merancang algoritma sederhana untuk menyelesaikan tugas-tugas harian. Menunjukkan pemahaman tentang langkah-langkah logis dan sistematis. Menerapkan cara berpikir ini untuk memecahkan masalah sederhana. Menunjukkan pemahaman tentang langkah-langkah logis dan sistematis. Nah, diharapkan pada pembelajaran kali ini kalian dapat mencapai ini semua. Ya, untuk itu bagaimana cara mencapainya? Kita akan belajar, ya. Nah, apa sih berpikir komputasional itu? Siapa yang mau baca? Siapa? Ya, Ridwan, boleh. Silakan. Sini. Ya, suaranya. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah layaknya seorang ilmuwan komputer. Ini bukan tentang belajar coding, melainkan tentang menggunakan metode dan konsep dari ilmu komputer untuk memecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lalu merancang solusi yang efisien dan dapat diotomatisasi. Beri tepuk tangan untuk Ridwan. Terima kasih, Ridwan, boleh duduk. Jadi apa anak-anak berpikir komputasional itu? Proses berpikir menyelesaikan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil sesuai dengan langkah-langkah atau urutan yang sistematis. Sistematis itu apa? Runtut. Ya, iya. Contohnya apa tadi Bu Guru sampaikan? Cara membuat jus, ya. Kalau membuat jus itu kan enggak langsung jadi jus. Nasi goreng langsung jadi nasi goreng tidak? Tidak. Ada apanya? Proses, ya. Proses pembuatan, betul? Iya, kalian minum jus itu harus dibuat dulu. Tidak langsung jadi, betul. Siap dilanjut? Nah, kita akan berdampingan dengan 4 prinsip dari berpikir komputasional. Terlihat? Terbaca? Yang pertama, dekomposisi, yaitu memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tadi ya, masalahnya apa tadi? Kalau jus, kita ambillah contohnya jus mangga ya. Iya. Harus ada apa kalau jus mangga? Harus ada mangganya. Kalau tidak ada mangganya bagaimana? Nah, masalah besarnya kan itu diurutkan dulu. Siapkan mangganya, kupas dulu mangganya, betul? Iya. Apa langsung dimakan dengan biji-bijinya? Tidak, harus diolah. Kupas dulu mangganya, cuci dulu ya mangganya ya. Cuci bersih. Kemudian apa lagi? Dikupas. Kemudian setelah dikupas baru dicuci atau dicuci dulu baru dikupas? Ya, cuci
cuci sampai bersih ya, jangan lupa. Setelah itu baru dipotong apanya? Daging mangganya. Potong-potong menjadi bagian kecil. Setelah dipotong-potong gimana? Masukkan ke dalam blender. Setelah dimasukkan ke dalam blender, bisa ditambahkan apa? Tambah gula sama air. Susu boleh selera ya. Ada yang suka susu, ada yang tidak suka susu. Nah, itu kan sampai selesai. Nah, itu dekomposisi. Jadi dari masalah-masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Itu dekomposisi. Selanjutnya yang kedua apa? Ya, ulangi yang kedua apa? Nah, pengenalan pola, yaitu mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi. Ya, kalau dalam jus mangga contohnya apa? Semua buah yang mau dibuat jus harus dikupas. Benar? Ya. Kalau jus nanas harus dikupas? Durian. Ya. Itu kan contoh yang ini. Contoh yang jus. Contoh pola yang lain. Misalkan Bu Guru punya bola, punya jeruk. Sama enggak? Adakah kesamaan antara bola dengan jeruk? Nah, apa bulat? Apanya bulat itu? Bentuk pinter. Berarti begitu ya, ciri-ciri pola itu ya, ada kesamaan. Kalau dalam jus buah, kesamaannya adalah buah yang mau dibuat jus harus dikupas. Paham sampai sini? Perhatikan yang ketiga. Yang ketiga apa anak-anak? Apa? Abstraksi. Apakah itu abstraksi? Ya, menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting. Nah, bagian yang penting. Kalau contoh dalam jus mangga tadi ya kita masih membahas jus mangga. Kalau dalam jus mangga yang pentingnya saja buah mangganya, gulanya, airnya itu penting kan? Iya. Blendernya penting. Yang tidak penting apa? Ya, ukuran pisau penting tidak? Tidak. Mau pisaunya besar atau kecil tidak masalah ya? Iya. Merek blender penting tidak? Tidak. Merek blender apa saja yang penting jusnya jadi, ya kan? Iya. Berarti itu ya caranya ya. Cara kalian membedakannya ya. Paham ya? Iya. Jadi contohnya itu kalau dalam jus mangga. Yang pentingnya dengan yang tidak pentingnya itu abstraksi. Kalian kelompokkan jenisnya mana? Kalau buah mangga, gula, air, itu yang apa? Yang relevan? Ya. Yang penting? Ya. Kalau yang tidak penting apa? Merek blender penting tidak? Tidak penting. Ukuran pisau? Tidak penting. Yang penting bisa mengupas mangganya ya. Yang penting pisaunya tajam gitu kan? Ya. Selanjutnya yang keempat apa anak-anak? Apa sih algoritma itu Bu Guru? Ya, coba perhatikan. Menyusun langkah-langkah atau instruksi yang sistematis untuk menyelesaikan. Nah, cara membuat nasi goreng tadi ya Suwarni ya? Iya, Suwarni tadi pagi menyiapkan nasi goreng. Langkah-langkah yang pertama apa dulu? Siapkan nasi gorengnya. Ya, itu bahannya, alatnya apa? Kompor, terus wajan, terus ya spatula. Apa spatula? Ya kan udah jadi nasi. Ya? Itu kan langkah-langkahnya ya. Kalau dalam jus mangga? Ya, tadi itu siapkan buah mangganya yang matang ya. Iya, biar nggak apa kalau buah mangganya matang itu. Biar nggak asem, betul. Siapkan buah mangganya. Tadi jangan lupa cuci bersih dulu ya.
Baru kupas mangganya. Setelah itu potong bagian mangganya kecil-kecil. Masukkan ke dalam blender. Setelah itu apa lagi? Tambahkan air, tambahkan gula. Terus diapain? Aduk atau di blender sampai halus dan tercampur rata. Setelah itu apa? Nah, tuangkan ke dalam gelas. Kalau mau ditambahkan hiasan boleh atau ditambahkan es batu di gelasnya. Tambahkan es batu. Setelah itu apa? Jus mangga siap disajikan. Silakan nanti disantap. Iya. Sampai sini ada yang mau bertanya tidak? Sudah paham? Nah, Bu Guru lanjut ya. Nah, ada game nih. Ayo kita bermain game dulu ya. Kelompok 1, siapa yang mau maju? Aji, ayo silakan Aji. Nah, coba periksa jawabannya Ji, klik Ji. Yang hijau, klik. Nah, klik. Jawabannya tuh, nih. Urutan belum benar. Coba lagi. Kelompok 1, coba lagi. Kasih tepuk tangan dulu nggak apa-apa. Yo, Zahra, silakan. Biar yang lain ikut maju. Boleh teman kelompoknya mengarahkan. Tambahkan es batu. Apa lagi, Ra? Ini ya, Ra, ya. Satu lagi ya. Coba periksa jawabannya. Kita lihat, Ara. Wah, betul. Tepuk tangan. Ayo kelompok 3, jangan mau kalah. Siapa yang mau maju? Sini, Rama. Ayo. Coba kita cek jawabannya. Kelompok 3 yang diwakili oleh Rama. Kita lihat Rama, lihat ke layar Rama. Periksa jawaban. Wah, benar. Tepuk tangan dulu. Gak apa-apa, nanti belajar lagi. Ya, di depan ini sudah ada alat dan bahan untuk apa ini? Iya, buat jus mangga. Ini es batunya sudah meleleh ya. Iya, tidak apa-apa. Baik, yang pertama tadi apa katanya? Mangganya diapain dulu? Udah dicuci kan? Kalau sudah dicuci? Ya, sudah dikupas? Setelah itu dipotong? Potong kecil-kecil ya? Tujuannya apa sih dipotong kecil-kecil? Ya, supaya memudahkan di blender, begitu kan? Nih. Oke, ini kan contoh dari Bu Guru ya. Dan seterusnya, ada yang mau coba? Najwa, sini Najwa, boleh. Ayo. Nah, dalam berpikir komputasional, kita juga nanti akan mengenal nih, ada namanya robot cerdas. Nah, robot cerdas itu seolah-olah seperti robot, tapi harus tetap dengan instruksi yang jelas. Tetap dioperasionalkannya oleh manusia. Karena yang memberikan perintah siapa? Iya. Coba kita punya robot cerdas, namanya robot Najwa. Ya, kalian sebagai programmernya atau yang mengarahkan robot cerdas ini, ya. Tinggal arahkan robotnya. Ayo, kita sebutkan bareng-bareng. Yang pertama, apa yang harus dilakukan robot cerdas? Potong buah, katanya suaranya yang keras. Hati-hati, taruh sini. Satu lagi aja, nanti udah kena tangan. Nah, setelah itu apa? Ayo robot cerdas menunggu perintah ini. Tuang air.
Ya. Apa lagi? Gula. Nih gulanya. Ya. Terus apa lagi? Blender. Silahkan blender. Ini pencet. Nah, robot cerdas sedang memblender jus mangga. Ini perintah dari ini ya, programmernya kalian ya. Mana? Oke. Setelah itu bagaimana? Nah, ayo robot cerdas tuangkan. Setelah itu tambahkan es batu. Es batunya sudah mencair. Nah, setelah itu apa? Tidak ya, jus mangga siap disajikan. Beri tepuk tangan dong untuk Najwa. Terima kasih. Ya, ada kucing. Nah, kucing ini akan bergerak sesuai perintah yang memprogramkan, sesuai perintah kalian. Kalau kalian yang memainkannya. Siapa yang mau maju? Yang belum maju? Ajeng, silahkan maju sini Ajeng. Ya, Ajeng, boleh klik, silahkan. Mau geraknya yang berapa? Ini klik, pindah ke sini, tarik nih. Tekan dulu, tahan. Tarik. Suaranya, boleh. Kejadian dulu nih, nanti nih. Nah, ini. Nanti kita lihat ya hasil programmernya Ajeng. Nah, suaranya ini. Nah, ada yang sudah memainkan ini sebelumnya? Belum. Coba pencet yang hijaunya aja. Terus. Nah. Suara apa itu? Ya, sesuai perintah Ajeng. Ajeng memerintahkan di sini gerak 10 langkah. Nah, berarti kucing itu akan mengikuti sesuai perintah Ajeng. Dia akan bergerak berapa langkah? 10. Kalau kalian mau ganti 20 langkah bisa dan seterusnya ya. Kemudian di bawah sini ada mainkan suara meow. Kalau tidak mau meow gimana Bu? Bisa tidak? Coba. Bisa pakai suara kalian, yaitu pilihnya yang rekam. Tapi kita yang praktis aja dulu ya. Meow ya. Coba klik lagi Jeng. Lagi. Nah. Kemana kakeknya? Pergi ya, sesuai perintah. Dia akan menjalankan sesuai perintah. 10 langkah, dia akan berjalan 10 langkah kalau perintahnya diklik. Begitu, paham? Ada yang mau coba lagi? Sudah cukup? Beri tepuk tangan untuk Ajeng. Terima kasih Ajeng. Nah, Scrat itu, aplikasi Scrat itu akan berfungsi kalau ada yang apa? Jalankan ya? Iya, di program ya Aji ya? Iya, Aji yang menginstruksikan kucing itu. Maunya jalan lurus, bisa split, bisa loncat sesuai perintah. Begitu ya? Ya, kita lanjut. Apa selanjutnya? Nah, kerja kelompok. Nah, kerja kelompok. Bu Guru di sini ada LKPD. Nanti kalian bekerja dengan kelompok. Nah, di sini ya. Nanti kalian bekerja dengan kelompok untuk menyelesaikan berkaitan dengan prinsip-prinsip berpikir komputasional tadi yang ada 4. Pertama, dekomposisi. Kedua,
Pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat algoritma. Nah, itu ya. Semua ada di sini. Nanti silakan kalian kerjakan dengan kelompok ya. Diskusi. Silakan ditulis nama anggota kelompoknya. Silakan berdiskusi, boleh bergabung. Apa langkah-langkah besar yang harus kita lakukan untuk membuat jus mangga? Jawabannya boleh di bawah sini ya. Ahmad, silakan bergabung berdiskusi dengan teman ya. 1. Ya. Boleh tulis. Ayo. Mangga apa? Mangganya diapain? Informasi yang paling penting untuk membuat jus mangga. Apa yang penting tadi? Mangga. Apa lagi? Blender. Terus? Ya. Kalau bentuk pisau penting atau tidak penting? Nah, itu. Tulis yang penting dulu, nanti tulis yang tidak penting. Ya, air penting, betul. Nah, itu gunanya diskusi ya. Sudah? Apa buah yang akan kita gunakan? Bahan. Buahnya buah mangga. Ada langkah yang sama? Ada, yaitu harus diapain tadi kata Bu Guru? Nah, itu. Betul, silahkan ditulis. Harus dicuci. Tadi Ahmad tuh yang jawaban Ahmad. Nah, itu betul. Rizky Hakiki, silakan diskusi. Sip. Sudah selesai? Sudah. Baik, sudah ya. Kita presentasi ya. Bu Guru minta dari kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Iya. Halo. Duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok? Ya, dari kelompok 3. Coba. Sudah ya? Ya. Urutannya apa membuat jus mangganya yang pertama? Siapkan? Pegang. Nah, geser. Siapkan mangganya. Coba Bu Guru periksa. Ya, setelah itu? Ya. Terus? Ya. Jangan lupa blendernya dicolok. Ya. Itu ada ini kan? Ada stop kontak kan? Iya, harus dicolok. Nah, ini. Yang terakhir apa? Jus siap disajikan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih, silakan duduk. Ya. Silakan kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok berapa? Nah, tadi kan sudah. Coba yang LKPD angkanya. Nah, dilengkapi. Sudah lengkap? Sudah. 3 yang kosong di tengah 3 dan 5 berapa? Ya, sebelum angka 6 berapa? Nah, ini sebelum angka 9 ya kosong ya. Angka berapa? Ya, sama semuanya? Sama, berarti jawabannya benar. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Silakan duduk. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad, perhatikan. Ya, yang pertama, apa langkah besar yang kita harus lakukan membuat jus mangga? Siapkan.
Siapkan Mangga. mangganya. Terus cuci. Terus setelah itu potong kecil-kecil. Setelah itu Dimasukkan masakan. betul. Setelah itu Masukkan, tuangkan air putih dan dan gula. gula dan selanjutnya blender sampai halus. Terus pegang. Terus apa lagi? Dituangkan ke dalam Tuang ke dalam gelas. Boleh ditambahkan apa? topping. Ya, es batu? Boleh? Ya, tambahkan es batu. Setelah itu apa? Jus mangga siap disajikan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Bagaimana perasaannya? Nah, sudah tahu apa saja? Apa tadi? Ya, langkah-langkah membuat jus. Apa lagi? Tadi. Ya, tahu apa tadi Ilyas? Angka-angka katanya. Ya, pengenalan pola. Terus tadi prinsip-prinsipnya ada berapa berpikir komputasional? Ada 4. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Betul. Yang ketiga, apa Ridwan? Abstraksi atau abstrak. Yang keempat, algoritma atau betul algoritmik, berpikir algoritmik. Apa algoritmik itu berpikirnya? Perintah atau langkah-langkah secara sistematis. Apa sistematis? Secara berurut. Betul. Siapa yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya? Coba Bu Guru mau tanya. Pelajaran hari ini yang bisa kita ambil apa? Ya, tadi kodean katanya Aji. Betul. Ya, betul. Apalagi? Tentang langkah-langkah apa? Membuat jus mangga. Berarti bagaimana kalau ada salah satu yang hilang? Ya, tidak bisa. Iya, tidak bisa jadi. Ya, urutan langkah-langkahnya juga tidak sistematis. Nah, coba Bu Guru mau kalian nanti tugas di rumahnya adalah membuat studi kasus yang lain. Selain tadi jus mangga kan kita sudah ya. Nah, selain yang tadi sudah kita praktikan, kalian coba cari di rumah. Contohnya, merapihkan tempat tidur. Ya, setiap hari harus dirapihkan tempat tidur. Dari hal-hal yang kecil dulu. Contohnya apa? Bantalnya, betul. Kan tempat tidur itu masalah besar kalau tidak dirapihkan. Nah, buatlah di pos-pos jadi hal-hal yang kecil. Spraynya tarik, rapihkan. Terus selimutnya dilipat. Nah, itu kan tempat tidur. Atau contoh lain dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, membereskan rumah, nyuci piring itu ya, nyapu, ngepel dan lain sebagainya. Itu kan jadi studi kasus ya, masalah yang besar kalau tidak dibereskan. Seperti merapihkan buku pelajaran juga itu harus dilakukan setiap sudah dilakukan setiap hari. Rafael sudah melakukan setiap hari? Sudah. Baik, Bu Guru minta satu yang mau merefleksikan. Silakan Suwarni boleh berdiri. Ya, pelajaran kita hari ini belajar tentang apa Suwarni? Ya, coding dan KKA yaitu berpikir apa, Neng? Berpikir komputasional. Ada 4 pilar ya, Neng ya. Sebutkan. Yang pertama, dekomposisi. Pengenalan
Pola. Terus apa lagi, Neng? Abstraksi. Terus apa lagi, Neng? Nah, berpikir algoritmik atau algoritma. Tadi kita sudah belajar tentang apa praktek studi kasusnya? Membuat jus mangga. Tadi udah dekomposisi udah, pengenalan pola udah, abstraksi sudah, sama terakhir algoritma. Ya, bagaimana perasaanmu? Senang? Apa hal baru yang kamu tahu? Membuat apa? Jus mangga. Ternyata harus secara urut ya, secara runtut ya. Jangan sampai salah satu komponennya tidak ada ya, Rafael ya. Beri tepuk tangan dong untuk Suwarni. Ya, Bu Guru cukup kan? Dan untuk pertemuan yang akan datang, jangan lupa ya, kita akan mengenal lagi lebih dalam tentang berpikir komputasional, plug dan unplug, menggunakan aplikasi dan yang tanpa komputer. Plug menggunakan komputer, unplug tidak menggunakan komputer. Berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya Rafael pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Salam untuk orang tua di rumah. Jangan lupa kerjakan tugasnya.